Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Joko Risanto, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Dan tidak lupa juga yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan satu kelas yang telah memberikan semangat dan supportnya sehingga saya bisa mempresentasikan hasil dari perancangan proses bisnis ini. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rudi Akmal dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu yang pertama Salim Hamad Dinhar, Abu Hanifah, Siti Fauzia Hanum, Rahayu Hairani, dan Elvina Ramadhani. Baik, adapun topik yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu tentang perancangan proses bisnis pada studi kasus tempat ibadah. Di mana presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah PPSI ini. Baik, adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama sasaran dan yang kedua yaitu activity diagram. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu sasaran. Baik, sasaran di sini yaitu adapun sasaran dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menaikkan jumlah donatur rumah ibadah sekian persen. Yang kedua, tersedianya media penyampaian informasi secara alternatif. Yang ketiga, membuat laporan keuangan yang bisa diakses setiap orang. Yang keempat, agar informasi dapat terdistribusi ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Dan yang kelima, yaitu agar laporan penggunaan dana bisa tersedia setiap hari dari berbagai sumber. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang activity diagram. Sebelum kita lanjut ke activity diagram, perlu kita ketahui apa sih activity diagram itu? Nah, activity diagram itu bisa disebut juga dengan diagram activity, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, alur aktivitas ini bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Selanjutnya yaitu kapan sih saatnya menggunakan activity diagram? Nah, activity diagram mesti digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya, seperti diagram use case dan diagram state. Kita bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem yang baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tujuan dari activity diagram. Apa saja sih tujuan dari activity diagram itu? Nah, tujuan dari activity diagram itu yang ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling. Dalam kurung,
memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga yaitu mudah dalam memahami proses yang ada di dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat yaitu merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Yang kelima yaitu mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai komponen diagram. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen pada diagram, pada activity diagram. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di activity diagram ini. Yang pertama yaitu ada simbol bulat ini dengan nama status awal. Status awal ini merupakan biasanya digunakan untuk menandakan status awal atau tindakan awal atau titik awal aktivitas untuk setiap activity diagram. Selanjutnya yaitu aktivitas atau activity. Activity ini merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga yaitu percabangan atau negation. Percabangan ini merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Selanjutnya yaitu synchronization atau synchronization. Synchronization ini merupakan simbolnya garis lurus, bisa dinamakan penggabungan atau join. Synchronization ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fork dan join. Fork itu artinya percabangan yang digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Nah, yang kedua yaitu join dalam kurung penggabungan. Join ini digunakan untuk menghubungkan kembali activity dengan action secara paralel. Selanjutnya yaitu status akhir. Nah, status akhir ini status akhir ini disebut juga dengan end state. Digunakan untuk menandakan proses tersebut telah berakhir pada UML. Notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah dalam bahasa Inggris disebut dengan bull's eye atau mata sapi. Seperti ini. Selanjutnya itu swimlane. Swimlane ini memecah activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Baik, selanjutnya itu kita bahas mengenai activity diagram pada admin. Di sini terdapat admin dan sistem. Pertama, admin akan membuka halaman web, lalu admin akan melakukan login, dan setelah login, admin akan menginput username dan password. Lalu sistem akan memvalidasi data, lalu menampilkan halaman utama, dan diakhiri dengan end state. Selanjutnya yaitu tampilan untuk user. Nah, di sini activity diagram untuk tampilan user. Di sini user dapat memulai dengan membuka halaman web, lalu setelah membuka halaman web, user akan bisa memilih menu donatur. Setelah memilih menu donatur, maka sistem akan menampilkan formulir calon donatur. Lalu user akan mengisi formulir, lalu akan dibawa lagi ke sistem, dan sistem akan dan sistem akan mengupdate data donatur, dan diakhiri dengan end state. Selanjutnya yaitu activity diagram bagian donasi. Di bagian donasi akan membuka halaman web, lalu memilih menu donasi, lalu akan dibawa ke sistem dan menampilkan formulir donasi, lalu akan dibawa lagi ke donasi, yaitu
berupa input jumlah donasi dan bukti transfer. Setelah input data jumlah donasi dan bukti transfer, sistem akan menampilkan sebuah peringatan bahwa donasi telah berhasil, lalu diakhiri dengan end state. Selanjutnya itu, ini merupakan activity diagram untuk masyarakat. Di sini masyarakat akan bisa mengakses web dengan membuka halaman web, lalu sistem akan merespon dengan menampilkan halaman utama. Setelah menampilkan halaman utama, lalu masyarakat akan memilih menu pengumuman. Di sini sistem akan menampilkan menu pengumuman. Lalu di sini masyarakat bisa memilih menu daftar donasi. Dan nanti akan dibawa lagi ke sistem, lalu sistem akan menampilkan daftar nama donasi dan diakhiri dengan end state juga. Baik, cukup sekian presentasi video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.